Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Bapak, Ibu berjamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawiyat pun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pagi ini adalah tentang amalan di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalender yang kita kenal ada 2. Ada kalender Hijriyah, ada kalender Miladiyah. Mengapa kemudian ada perbedaan kalender seperti itu? Disebabkan adanya fenomena alam. Rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau rembulan berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriyah. Kalau bumi mengitari matahari, memunculkan kalender Miladiyah. Itu berlaku dari zaman Allah menciptakan langit dan bumi. Pak, diperhatikan baik-baik Bu ya. Saya tunjukkan, kita menggunakan metode pendekatan interkoneksi keilmuan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ya. Yang bulat terang ini adalah matahari. Yang gelap ini, nah, yang gelap ini adalah bumi, planet bumi yang tempat kita tinggal. Yang putih ini adalah rembulan. Jadi rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Pak, fenomena alam ini bihusban,
diciptakan oleh Allah dengan perhitungan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan penetapan waktu. Setahun itu ada 12 bulan. Baik kalender Hijriyah maupun kalender Miladiyah. Perhatikan Pak ya. Nek rembulan mumet kelilingi bumi, bumi ini mumet kelilingi matahari. Mataharinya diam atau berjalan? Saya ulangi lagi ya. Ngaji itu berpikir Pak, maaf ya. Ngaji itu berpikir. Saya mengajak jenengan untuk menghidupkan imajinasi. Rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Pertanyaannya, buminya berjalan, mataharinya berjalan atau diam? Pak, matahari itu berjalan. Jare ini sapa Pak? Jare ini sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Jenenge ngaji Pak, tak buka no Quran ya. Ono Quran jenenge Quran surat Yasin. Benar ya, saya tutup ini dulu. Nah, ono Quran jenenge surat Yasin. Nah, ayat 3 sawol. Ten makalah ini mboten wonten. Mangkane nyuwun saha menawi ngaji kali kula Pak. Sangu luru, sangu kacamata karo sangu pulpen. Ya. Lah ngene gak ono dalil nang makalah sampean tulis Quran surat Yasin ayat 38. Nanti dicek di rumah ya. Nah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan li mustaqarrillah, di atas garis edarnya, di atas relnya, li mustaqarrillah, di atas garis edarnya. Dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan ketetapan dari Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dititeni ya. Dadi rembulan mumet, bumine mumet, menungso akeh sing mumet. Ya. Dan matahari itu berjalan. Kita sudah diberitahu oleh Allah seperti itu. Ini artinya apa? Bahwa Al-Quran itu turun melampaui kemajuan zamannya. Zaman ayat ini turun Pak, belum ada. Ilmu bumi antariksa belum ada. Belum ada ilmu astronomi. Tetapi Allah memberitahukan bahwa matahari itu berjalan. Nah, kita lanjutkan kajian kita ya. Pelan-pelan kita buka makalah amalan di 4 bulan yang dimuliakan. Nah ya, jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, baik kalender Miladiyah maupun kalender Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya terikat dengan kalender Hijriyah, bukan kalender Miladiyah. Iling-iling nih ya. Allah menetapkan syariatnya terikat dan terkait dengan kalender Hijriyah. Ngapunten. Idul Adha kalau ini tanggal pinten? Tanggal
kalender Hijriyah. Jadi kalau jenengan ditanya kapan Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Sopo ngomong 6 Juni? Allah menetapkan syariatnya menggunakan kalender Hijriyah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu ketetapan dari agama yang lurus. Sudah menjadi ketetapan pasti. Menawi jenengan ditangleti kapan Idul Fitri, jawaban harus pasti 1 Syawal. Pakai Syawal. Kapan Idul Adha? 10 Dzulhijjah. Itu pasti. Ya. Jadi seluruh syariat-syariat Islam itu terkait dengan waktu. Dan itu pasti. Contoh, dalam Al-Quran, Pak, wonten surat namanya surat An-Nisa, ayat 103. Aqimi sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Tegakkan sholat. Sholat itu bagi orang yang beriman kepada Allah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu pasti. Makanya gak ono sholat Jumat diajukan Kemis, ora ono. Ora ono sholat Jumat diundur Sabtu. Pak, takmire duwe gawe. Akhir Jumatan diajukan Kemis, ora ono ngono. Sebab terikat oleh waktu. Ya, di semua syariat-syariat dalam Islam terikat oleh waktu. Utamanya nanti terikat dengan kalender Hijriyah. Makanya Pak, ngapunten Bu ya, orang Islam itu harus akrab dengan kalender Hijriyah. Saya yakin Pak, semua yang hadir di sini nih, saya yakin hafal sampean tanggal piro, bulan piro, tahun piro lahir kalender miladiah. Kapan lahirnya? Tanggal 3 Pak. Bulan apa? Bulan Juni. Tahun piro? 1950. Saya misal apal. Coba sekarang menggunakan kalender Hijriyah. Orang sing ngeru. Ini artinya apa? Kita lebih akrab menggunakan kalender miladiah. Sementara syariat Islam diikat oleh Allah dengan menggunakan kalender Hijriyah. Walaupun nominal angka tahun belum muncul, tapi kalender nama-nama bulan sudah muncul sejak zaman Allah menciptakan langit dan ngapunten nggih, Nabi Muhammad itu lahir kapan? 12 Rabiul Awal. Tahun piro? Tahun gajah. Ya. Belum ada nominal. Tapi kalender sudah ada. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ya. Nah, sekalian, dari fenomena alam tadi, bumi berputar, mataharinya berjalan, rembulannya berputar, nah, menimbulkan ya kalender. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang dasar-dasar teologisnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di kitab Al-Quran itu ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Allah menggunakan redaksi
arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu ketetapan agama yang lurus. Sudah menjadi ketetapan agama. Nabi Muhammad SAW hadir menjelaskan. Nah, ini Pak ya, tafsir yang terbaik adalah ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat-ayat yang lain. Itu pertama. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat. Itu pun ada kaidahnya. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah ditafsirkan dengan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Bentuk tafsir pertama. Bentuk tafsir kedua adalah ayat-ayat suci Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan sabda Rasul, hadis. Ya, maka Rasulullah menjelaskan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Maka muncullah sabda Rasulullah SAW. Az-zamanu qad istadara kaihati yauma khalaqallahu samawati wal ardh. As-sanatus asyara syahrun minha arba'atul hurum. Salah satu mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Ditambah 1 lagi Rajab. Ya, lah ini Pak, mesti dipahami. Oh, ternyata dalam syariat Islam itu ono bulan sing dimuliakan, sing disucikan kali Gusti Allah. Yo iku bulan Dzulqa'dah, wong Jawa ngarani Selo. Dzulhijjah, wong Jawa ngarani besar. Sekarang ini Pak, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulhijjah, Muharram, wong Jawa ngarani Suro, Warajab, Rejab. Ya, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah menyebut dengan arba'atul hurum. Ya, ini Pak Sahih Bukhari, hadis nomor 2958. Zaman itu terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, ya banyak banget. Baik kalender Hijriah maupun Miladiyah sama-sama 12 bulan. Jenengan titeni mawon nggih, jenengan titeni. Karena rembulan berputar mengitari bumi lebih pendek daripada bumi mengitari matahari, maka kalender Hijriah itu lebih tua, lebih panjang. Kalau kemarin yang namanya Idul Adha bertepatan tanggal 6 Juni, sampai titeni mawon, tahun depan maju 10 hari. Maka tahun depan Pak, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 8 Mei. Ya, habis Mei kan Juni, nah Juni maju 10 hari. Ya, akhir Mei ya, tanggal 28 Mei. Akhir ya, maju 10 hari. Nah, ini harus dipahami seperti itu ya. Cuman sekali lagi kepastiannya ada 10 Dzulhijjah. Sebab itu dzalika dinul qayyim, yang demikian itu ketetapan agama yang lurus. Setiap Idul Adha dapat dipastikan 10 Dzulhijjah. Tapi kalau kita menggunakan kalender Miladiyah bisa berbeda-beda nanti. Dari tahun ke tahun berbeda. Bagi kita umat Islam sekarang, yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita itu melewati
kalender Hijriah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang penting. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sekarang pagi ini kita hati-hati ya, kita bicarakan ini. Yang pertama, amalan di bulan Dzulqa'dah. Bulan Selo sudah berlalu sudah. Ya. Untuk tahun ini sudah berlalu. Dikatakan Dzulqa'dah itu artinya berdiam diri, mandek. Karena masyarakat menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Saat Dzulqa'dah akeh wong sing berangkat lunga haji. Perjalanan jauh-jauh. Pak, ingat-ingat ya. Hajinya Rasulullah cuma sekali. Walaupun Rasulullah itu orang Arab, orang Mekah yang pindah ke kota Madinah. Hajinya Rasul cuma sekali. Umrohnya 4 kali. Dari umroh yang 4 kali ini Pak, 3 kali di bulan Dzulqa'dah. Dan yang sekali bersamaan dengan haji di bulan Dzulhijjah. Itu memungkinkan kalau zaman Rasul, tapi kalau sekarang Pak, tidak memungkinkan umroh kita di bulan Dzulqa'dah. Walaupun bisa, tapi agak sulit. Kenapa? Bersamaan dengan orang-orang yang naik haji. Ya. Iya, zaman Rasul umat mek titik. Saiki Pak, subhanallah. Sekarang ini Pak, haji 5 juta orang lebih. Kita bisa bayangkan 5 juta dalam satu tempat. Haji itu Pak di Padang Arafah. Haji yang di Arafah itu haji. Ya saya berharap Pak nanti semua yang hadir di majelis ini ditentukan oleh Allah bisa umroh, bisa haji. Ya. Subhanallah, kalau kita di Padang Arafah, kalau sekarang lah ya, masa-masa sekarang ya, sejauh mata memandang itu tenda-tenda semi permanen di Padang Arafah. Kalau zaman Rasul sejauh mata memandang pasir, kerikil dan batu-batu cadas berupa gunung-gunung bisa. Ono Jabal Rahmah. Pak, kula ingetaken nggih. Menawi jenengan haji, jenengan umroh, wis ora usah ngoyo-ngoyo, ora usah soro-soro munggah-munggah menek nanggone Jabal Rahmah. Sebab Nabi tidak pernah menyontohkan, juga tidak menyuruh. Cuma di situ Pak, banyak mitos. Apa mitos ini? Mitos itu cerita sing gak karuan jelundrunge teko ndi riwayat. Itu jenenge mitos. Mitos yang berkembang seluruh dunia tentang Jabal Rahmah. Akeh wong Islam sing meyakini begitu Nabi Adam keluar dari surga ditempatkan oleh Allah di India. Nang India Nabi Adam itu. Sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Dan Jeddah karo India itu waduh. Dolek-dolekan wong loro iki. Nah, di bojoku. Ono wong kehilangan bojo, dolek-dolekan. Zaman sakmono durung ono menungso. Dolek-dolekan. Mitosnya ketemu di Padang Arafah, lebih tepatnya lagi di Jabal Rahmah. Lah ngono jare sapa ngono iki? Iku ngono mitos. Cerita sing gak karuan jelundrunge teko ndi, ora ana riwayat hadis teko Nabi. Cuman wong Islam ku seneng, Pak.
Cerita-cerita sing gak kalah jrudrunge wis seneng. Dibujuki barang wis seneng wong Islam. Sing lucu maneh Pak, ten Jeddah. Nang Jeddah iku Pak ana patung rupa sepeda. Nok ngisor ditulis sih Pak, sepedanya Nabi Adam. Lah ngono ku ya ana sing percaya. Wis repot ngene iki. Ya. Meneh sampean nggawa boto, nggawa paving, nggawa semen, nggawa pasir. Paving mek boto sampean popok. Nang kono seproto ombo ngono ya. Wis punter kawedhe sampean lepok. Sampean alusi. Isore sampean tulisi helme Nabi Adam. Engko lak ono sing percaya. Ya. Wong Islam kuwi seneng dibujuki, seneng diceritani. Lha iku kelemahane nang kono. Dibujuki seneng ae. Ya. Mitos ya. Di bulan Dzulqa'dah tidak diperkenankan adanya persengketaan. Tidak dibolehkan adanya perkelahian. Tidak diperkenankan adanya peperangan. Zaman jahiliyah sekalipun sering perang. Tapi begitu datang Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, peperangannya berhenti dulu, Pak. Gencatan senjata dulu. Karena apa? Menghormati bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu zaman jahiliyah ilmu. Tapi sekarang orang semakin hari semakin lupa. Bulan dimuliakan oleh Allah tetap gegeran, tetap tukaran, ya, tetap ono peperangan. Disebabkan semakin hari semakin banyak orang meninggalkan tentang syariat ini. Hakim yang cerdas. Apunten Pak, tapi iki wonten ing dados hakim. Pak, hakim yang cerdas dan konsisten terhadap syariat. Nek ana bebojoan, wong loro bebojoan, tukaran, gugat cerai. Itu kan nanti nang kantor pengadilan agama. Maka hakim yang konsisten akan menolak gugatan itu. Wis mulai-mulai. Iki ngono bulan mulia, ndak boleh cerai. Adanya perceraian disebabkan ada persengketaan. Ono wong gegeran ning rumah tangga. Makanya jaluk dipegang. Jika itu terjadi, tidak boleh di bulan yang dimuliakan. Makanya di bulan yang dimuliakan oleh Allah yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dijaga lisannya, dijaga perbuatannya, jangan sampai terjadi fitnah. Ya. Berikutnya Pak, di bulan Dzulqa'dah Nabi Muhammad melakukan umrah. Dzulqa'dah ya. Ada kata segini, haddatsana Hutbah, haddatsana Hammam, wa qala i'tamara arba'an Umarin fi Dzulqa'dah ilal lati i'tamara ma'al hajjati. Hadis ini Pak ada sahabat Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Hutbah, telah menceritakan kepada kami Hammam, dan dia berkata, beliau Rasulullah SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang beliau laksanakan bersamaan dengan hajinya, bulan Dzulhijjah. Jadi 4 kali umroh, 3 kali di bulan Dzulqa'dah, sekali di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka nanti kalau jenengan mempunyai kesempatan, mempunyai rezeki yang cukup, umrohlah di bulan Dzulqa'dah seperti Rasulullah umroh di bulan Dzulqa'dah. Walaupun juga Rasulullah memberikan motivasi pada seseorang perempuan. Ono wong wedok nangis pada saat ada orang-orang haji telah pulang ke kampungnya di Madinah gitu ya. Ono wong teko haji
dari Mekah, dari Arafah, dia pulang ke Madinah. Ono wong wedok Madinah pun nangis. Ditanya Rasulullah, ini hari yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa kamu menangis? Dia bilang, Rasul, saya menangis sebab saya tidak bisa naik haji. Lu ada apa? Dia bilang, Rasul, saya mempunyai dua kendaraan. Dua kendaraan. Kendaraan zaman Rasul itu unta. Dia punya dua unta. Unta yang pertama dinaiki oleh ayah saya untuk naik haji. Unta kedua dijadikan tempat untuk mengangkut perbekalan haji dari ayah saya. Saya tidak ketuman orang itu kendaraan. Disitulah kemudian saya tidak bisa naik haji. Saya bersedih Rasulullah, sehingga saya meneteskan air mata, saya menangis. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu kepingin umrohlah di bulan Ramadan. Sebab umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan pahala haji. Ini hadis sahih dalam Sunan An-Nasa'i. Tapi Pak, hadis ini Pak, wis diwaca karo wong sing duwe biro jasa travel. Akibatnya apa? Akibatnya nek umroh di bulan Ramadan larang. Sebab pahala seperti pahala haji. Lah kok yo sing duwe biro travel yo maca hadis iki. Ya. Nah, jadi saya berharap kepada Allah mudah-mudahan jenengan bisa umroh, bisa haji. Ya. Terus sekalian, bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan yang lain, Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk melakukan puasa. Banyak-banyaklah puasa di bulan yang dimuliakan Allah. Hari ini, Pak, kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah tidak berakhir dengan berakhirnya hari tasyrik. Sebab apa? Bulan Dzulhijjah bersama dengan hari-hari yang ada dalam bulan itu semuanya dimuliakan oleh Allah. Kalau toh ada puasa Arafah, ono puasa Tarwiyah, ono sholat khusus namanya Idul Adha, ya. Memang diutamakan pada saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi tidak kemudian menjadikan hari-hari setelah hari tasyrik bukan mulia, tetap mulia. Makanya di bulan Dzulhijjah ini yang sudah akhir-akhir ini, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan, banyak-banyaklah berpuasa. Ya. Sampai Rasulullah bersabda diulang-ulang 3 kali. Sum minal hurumi watu, sum minal hurumi watu, sum min hurumi watu. Diulang-ulang 3 kali. Ini pada Sunan Abu Daud. Berpuasalah sebagian dari bulan hurum. Berpuasalah sebagian dari bulan hurum. Diulang-ulang 3 kali. Bulan hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Banyak-banyak. Kalau Rasulullah SAW itu menyebutkan hingga terulang 3 kali, berarti sangat ditekankan. Perlu diulang informasi itu supaya banyak umat Islam yang tidak melupakan pesan itu. Ya. Habis sekalian, kita lanjut. Amalan di bulan Dzulhijjah. Keistimewaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat. Ono sholat khusus jenenge sholat Idul Adha. Pak jenengan tidak nih, Bu, jenengan tidak. Sholat sunnah yang terkait dengan sebab itu unik.
Apa unik? Artinya ora ono tunggal, tidak ada duanya, unik. Ada sholat rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Ora ono sholat ngono kejaba sholat id. Ya, itu unik. Baik Idul Fitri, Idul Adha, unik, tidak ada duanya. Satu. Kedua, sholat jenazah itu unik. Ngadeg tok, gak ono rukuk, gak ono sujud. Unik. Sholat gerhana unik. Mengapa demikian? 1 rakaat 2 kali rukuk. Begitu sami Allahu liman hamidah, maca Al-Fatihah mana, maca surat mana. Tidak ada sholat seperti itu kecuali sholat gerhana. Unik. Makanya nanti kalau ada sholat-sholat sunnah yang unik-unik seperti ini, Pak, jangan sampai ditinggal. Ya, saya pernah ngimami sholat gerhana. Begitu saya sami Allahu liman hamidah, maca Al-Fatihah mana, maca surat mana. Ngono ku ono makmum buri ngomong subhanallah. Dipikir keliru. Tapi batin bagus. Iku ketara makmume jarang-jarang melaksanakan sholat sunnah yang unik-unik tadi. Nah, kalau pengen aneh itu pedal wonten Covid, ngono sholat gerhana, sholat mayit itu pakai rukuk, viral, Pak. Ya, sebab apa? Nah, sebab yang sholat itu tidak pernah melaksanakan sholat mayit. Akhirnya sholat mayit pakai rukuk. Ya Allah, itu viral, Pak. Viral. Berikutnya, Pak, gini Pak ya, ini maaf. Betapa pentingnya arti sholat sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang termaktub dalam hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang menyebutkan tentang sholat. Allah menjanjikan, janji Allah. Eling-eling, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa janji ini Gusti Allah dalam hadis qudsi? Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa jika ada orang yang beriman kepadaku, kemudian dia sholat, menjaga waktu sholatnya, menjaga kehusuan sholatnya, menjaga tumakninah sholatnya, aku akan masukkan hambaku ke dalam surga. Itu janji Allah. Makanya saya berpesan pada semuanya saja, termasuk pada diri saya sendiri. Nek sholat jogon waktu. Ojo sampai ono wong Islam sholat zuhur menjelang asar. Ojo sampai ono sholat asar menjelang maghrib. Ojo sampai sholat maghrib menjelang isya. Ojo sampai ono wong sholat subuh menjelang zuhur. Ya, ini hati-hati. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, siapa dari hambaku yang sholat menjaga waktu sholatnya. Karena firman Allah yang ada dalam Quran surat An-Nisa disebutkan, aqimi sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tegakkan sholat, sebab sholat itu bagi orang beriman telah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jagalah waktu sholat itu, ya. Ono puasa Arafah, ono poso Tasu'ah juga ada nantinya bulan Muharram.
ada pula puasa tarwiyah. Apa puasa tarwiyah? Apa tarwiyah? Tarwiyah itu persiapan. Jadi orang-orang teman-teman kita yang naik haji tanggal 8 Dzulhijjah itu persiapan menuju Arafah. Bagi kita yang tidak haji melaksanakan puasa juga, namanya puasa tarwiyah. Nanti kalau teman-teman kita sudah wukuf di Arafah, maka kita pun puasa tanggal 9 Dzulhijjah, namanya puasa Arafah. Sebab teman-teman kita wukuf di Arafah, tidak ada yang puasa di sana, Pak. Sedang wukuf itu ya. Kita yang di Indonesia yang tidak haji ditekankan untuk berpuasa. Nah, puasa Arafah ya. Ada sedekah. Nah, sedekah itu bisa berwujud pembagian daging kurban. Berapa ekor sapi kemarin disembelih di sini? 5. Tahun kemarin berapa? 6. Turun. Oh, kambingnya naik. Kambingnya naik. Ya, Pak, memang secara umum, Pak, secara umum banyak berkurang. Ya mungkin kondisi ekonomi yang kurang stabil ya. Maka banyak yang turun di mana-mana pada itu. Sampingnya yang kemarin ada 12, sekarang ada apa? Yang biasanya 20, 30 turun semua. Tapi alhamdulillah walaupun turun masih banyak orang-orang yang kemudian tetap berusaha bisa kurban. Kami sekalian melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan haji ya, bulan haji. Perhatikan baik-baik Pak ini hadis ini ya. Al umratu ilal umrati, dalam hadis ini Pak, umrohnya disebut 2 kali. Al umratu ilal umrati disebutkan 2 kali karena memang umroh itu bisa berkali-kali ya. Kalau 1 itu mufrad, kalau 2 itu jamak, 3 pun jamak, 4 pun jamak, berarti kita bisa untuk berkali-kali jamaknya ya. Kafaratul lima bainahuma, menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa antara keduanya, antara umroh 1 dan umroh berikutnya. Ini dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kalau jenengan umroh pertama tahun 2010, umroh berikutnya tahun 2020, kurun 10 tahun, dosa-dosa dihapus oleh Allah. Al umratu ilal umrati, kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabrur, hajinya disebut sekali karena memang Rasulullah haji itu sekali ya. Ini diperhatikan baik-baik. Setiap amal-amalan wajib akan diiringi amal-amal sunnah. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan dari amal yang wajib. Contoh Pak ya, nek ono sholat fardu, ono sholat rawatib. Rawatib itu bentuk jamak, bentuk mufradnya rotiban, mengiringi. Jadi sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Fungsinya menambal kekurangan-kekurangan di sholat wajib. Jangan ada yang merasa sholat kita sudah sempurna. Sholat kita banyak kekurangan. Kekurangannya bisa karena tidak tepat waktunya. Kekurangan bisa karena tidak khusyuknya. Kekurangan bisa karena kurang tumakninah. Ditambal kekurangan-kekurangan itu dengan sholat-sholat sunnah, utama sholat rawatib. Itu nek sholat, nek zakat,
diiringi dengan infak, dengan sedekah. Kalau puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Kalau haji diiringi dengan umroh. Jadi kalau jenengan haji kan dan merasa haji ku kalau pengen kok gampang. Serta harus yang kurang. Tambal dengan umroh. Bukan ditambal dengan haji berikutnya, bukan. Sebab hajinya Rasulullah cuma sekali. Ono uang haji berkali-kali. Terus dia ngomong, haji pertama itu wajib. Haji berikutnya itu sunnah. Sunnah itu nih ono contohnya. Ya, sunnah itu nih ono contohnya. Karena kalau contohnya apa ya sunnah. Nah kan gitu. Ya, makanya tambal dengan umroh. Umroh itu boleh berkali-kali. Ya, Rasulullah umrohnya 4 kali. Berarti boleh berkali-kali. Sebab kaidah bahasa Arab, kalau ada jumlah nominal disebutkan lebih dari angka 2, berarti banyaknya tidak terhitung. Itu kaidah bahasa Arab itu. Ya. Maka di sini umrotu ilal umroti kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang balasannya tidak ada lain kecuali surga. Dan haji mabrur itu Pak kelihatan dari sikap, dari amalan, dari perkataan yang bersangkutan. Dorong haji gak patek aktif ke masjid. Begitu selesai haji aktif ke masjid. Orang mulai-mulai teko masjid. Begitu mulai sampai bojone ngomong, lapo adek mulai barang. Saking aktifnya masjid. Ya, nah, jadi yang tadinya jarang-jarang ke masjid, begitu setelah haji dia aktif ke masjid. Yang dulunya sebelum haji maca Qur'an jarang-jarang, begitu selesai haji aktif berinteraksi dengan Allah dengan wujud membaca Al-Qur'an. Durung haji medite amit-amit, sakwise haji menjadi orang dermawan. Ya. Ini pertanda hajinya haji yang mabrur. Haji yang membawa nilai-nilai kebaikan setelah dia melakukan haji. Makanya tidak heran haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Tapi nek ana wong lunga kaji, Pak, sadurunge haji biasa-biasa wae. Barang wis teko lunga kaji tambah aktif ngetren doro. Hati-hati, Pak. Itu tuh haji mabrur, haji mabur ya. Jadi haji tomat, mari tobat umat ya. Berikutnya Pak, melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Ingat-ingat Pak ya, bulan Dzulhijjah keutamaannya, keagungannya tidak berakhir dengan berakhirnya hari tasyrik. Jadi sekarang ini pun kita masih hidup di dalam bulan yang dimuliakan. Banyak-banyaklah berpuasa. Waduh, sudah habis ya. Ya, disunahkan bagi setiap muslim untuk puasa 9 hari dan seterusnya. Tapi ini tidak kemudian menafikan, menegasikan, meniadakan keutamaan hari-hari setelah hari tasyrik berakhir. Ya. Nah, kita lanjutkan Pak. Satu lagi tentang bulan. Ini banyak-banyak bertakbir berpikir ya. Nanti utamakan pada 4 kata. Ya, 4 kata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diutamakan itu. Di samping nanti la haula wala quwwata illa billah. Dan penyebutan Allah sesuai dengan kejadian. Nek wahing yo alhamdulillah, kepreset yo innalillahi,
Masuk rumah ya berucap salam, ya itu zikir kepada Allah. Utamakan pada saat bulan Dzulhijjah. Pahalanya luar biasa Pak ya, karena itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pak, bulan Muharram terakhir ya, terakhir. Bulan Muharram, wong Jawa ngarani suro. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di masyarakat kita berbeda keyakinannya. Bulan Muharram dianggap bulan manusia. Suro. Ya. Suro itu dari kata-kata Asyura. Asyura itu ke-10. Maka nanti tanggal 10 Muharram jenengan puasa. Nah, karena ke-10 itu bahasa Arabnya Asyura, berpuasa. Karena apa? Menjalankan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam tanggal 10 Muharram berpuasa. Karena apa? Pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sekaligus menenggelamkan Fir'aun pada saat peristiwa itu. Tanda syukur Nabi Musa, maka dia berpuasa tanggal 10 Muharram. 10 Muharram bahasa Arabnya Asyura. Nah, wong Jawa Muharram gak disebut, diganti dengan Suro. Ya, ulan apa lagi? Ulan Suro, maksudnya Muharram. Nah, yang menjadi fatalnya adalah bahwa dianggap oleh orang-orang yang belum mengerti bulan Muharram, bulan Suro, bulan penuh musibah. Ya, akhirnya apa? Digawe hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Wayai penjamasan keris. Satu Suro. Hati-hati loh, iki ngono satu Suro. Apa nek satu Suro? Wayai dedemit padha metu. Jadi menyeramkan. Padahal Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya nanti kalau ada bulan Muharram, Muharram artinya dilarang. Bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan masyarakat jahiliyah. Sepertinya bulan-bulan yang lain, bulan ini dilarang untuk perang dan persengketaan lainnya. Nanti Pak, usahakan puasanya 2 hari. Ono poso Asyura, sebelumnya kan hari ke-9. 9 itu bahasa Arabnya Tis'ah. Maka puasa di bulan Muharram tanggal 9 disebut dengan puasa hari Tasu'ah. Ya. Itu muncul disebabkan Rasulullah bercita-cita. Rasulullah punya azam. Jika nanti kita melewati bulan Muharram tahun depan, kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Namun sangat disayangkan, Nabi belum sampai tahun depan, Nabi meninggal dunia. Sehingga berbeda pendapat di sekian banyak orang Islam. Poso hari Tasu'ah bid'ah. Sebab gak tahu dicontohkan Nabi. Sehingga dia menjawab, iya, tapi kan itu cita-citanya Rasul. Dengan sabda Rasul yang sahih, ini Pak ya, hadisnya di hadisnya. Nah, ini, ya, Sahih Muslim. Beliau mengatakan, Sunan Abu Daud juga ada. Beliau mengatakan, kalau tahun depan kita masih menjumpai bulan Muharram, maka kita akan berpuasa tanggal 9. Tis'ah, ya, Tis'ah.
Jadi di sini ada tasik tis'ah ya. Maka kita akan puasa. Belum sempat tahun depan datang, Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka orang mengatakan kita puasa tanggal 9 sebab melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Sing liya jawab, iya tapi kan ikut cita-citanya tidak terkabul. Oh akhirnya kok antar ulama beda pendapat. Kalau saya masih berpendapat pada Sahih Muslim. Artinya apa? Kalau tahun depan kata Nabi kita melewati bulan Haram, kita akan puasa sehari sebelum tanggal 10. Maka disebut dengan puasa tasu'a ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir maupun batin bagi kita untuk bisa melaksanakan hal-hal kebaikan di bulan yang dimuliakan Allah. Ya. Terus sekalian karena waktu yang sudah habis, kita akhiri pertemuan kita dengan doa buat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya. 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 Waalaikumsalam. Bapak sekalian, begini ya. Umur manusia itu hanya Allah yang menentukan. Ya. Kalau tadi kemudian saya sempat untuk membicarakan tentang kalender Hijriah atau kalender Miladiah, memang kalender Miladiah ya itu lebih panjang daripada Hijriah. Nah sekarang kalau Nabi itu kemudian dihitung umurnya itu dengan menggunakan kalender Miladiah justru lebih pendek. Karena apa? Karena penggunaan kalender Miladiah umurnya lebih panjang. Ya, yang umum di dalam tarikh Islam, yang umum dalam tarikh Islam, Nabi Muhammad itu meninggal dunia antara hari lahir, hari yang hijrah, hari meninggal dunia itu sama. 12 Rabiul Awal, hari Senin. Lahir, waktu hijrah juga tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga. Meninggal dunianya juga sama. 12 Rabiul Awal. Ya. Ini mesti dipahami, itu tidak apa? Tidak perencanaan manusia. Ditentukan seperti itu dalam tarikh Islam ada, di dalam Sirah Nabawi juga ada. Pak jenengan mesti paham Pak ya, harus bisa membedakan. Ada tarikh Islam, ada Sirah Nabawi. Beda itu ya. Kalau tarikh Islam, sejarah Islam tentang Nabi, maka seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi direkam, tertulis. Itu tarikh Islam. Tapi kalau Sirah Nabawi,
perjalanan Nabi yang penting-penting saja yang ditulis. Ini gitu ya. Nah, untuk kelahiran Nabi baik dalam tarikh Islam maupun sirah Nabawi sama 12 Rabiul Awal, menggunakan hitungan kalender Hijriah, sehingga tahun kalender Hijriah Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Tapi kalau menggunakan kalender miladiah menyusut 61 tahun. Ya, nah dalam hal ini Pak, ya kadang-kadang ada orang mengatakan kita umur 63 tahun, kita sekarang umur 64 tahun, waduh bonus tahun sebisa. Kalau kata-kata bonus, nah jadi kau ngono itu, sebab itu sudah menjadi haknya Allah mencabut nyawa seseorang. Ya, jadi tidak ada istilah bonus. Ukuran dari umur hanya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa kemudian bercita-cita kepengen meninggal tak umur 63. Kalau ada sekolah itu, justru kita lebih bercita-cita, berkeinginan untuk hidup 1000 tahun lagi. Ya, jadi lebih lama lagi. Ya. Jadi itu tidak ada konsekuensi hukum di situ. Ya. Tidak ada pengaruhnya pada hukum tentang kelahiran dan wafatnya Nabi. Itu sudah menjadi ranah manusiawi. Ya. Tapi banyak hikmah di dalam bentuk umurnya Nabi. Hikmahnya apa, Pak? Hikmah yang pertama, sekiranya Nabi itu umur 90 tahun, umur 93 tahun, baru meninggal dunia, fitnah akan banyak terjadi. Nabi bersabda umur 90 tahun dianggap itu omongan yang pikun be. Itu malah karena tua dianggap wong pikun lagi bersabar. Ya. Tapi Nabi hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, umur 63 tahun meninggal. Umur 63 tahun itu masih jauh dari penyakit tua, masih jauh dari penyakit pikun. Ya, itu hikmahnya. Wong 63 tahun aja fitnah terhadap ucapan Nabi ada sudah karuan. Banyak fitnah. Di antaranya adalah Nabi difitnah sebagai orang yang punya penyakit epilepsi. Ya, dianggap wong sing kena penyakit ayanen. Kan fitnah yang luar biasa. Padahal dalam psikologi modern disebutkan orang yang lagi epilepsi, umat ayane itu gak sadar apa-apa, gak sadar. Jadi selesai siuman ditakoni mau ono apa, dia tidak tahu. Itu diteliti sudah, tapi Nabi tidak. Walaupun dia itu difitnah seperti itu, Nabi pada saat menerima wahyu sangat dinginnya suasana, Nabi berkeringat. Karena apa? Pengaruh dari apa? Dari beratnya informasi yang diberikan oleh Jibril tentang wahyu. Dan Nabi menyebutkan firman Allah yang paling berat jika aku terima adalah pada saat seperti bunyinya lonceng. Ya, jadi seperti bunyi lonceng. Nah, ini kemudian Nabi berkeringat di suasana yang dingin. Bahkan pada saat naik kudanya tidak bisa bergerak. Ini dianggap wong epilepsi. Begitu dia selesai mendapatkan wahyu, dia lancar-lancar saja. Tadi ada wahyu yang datang. Bunyinya seperti ini, dicatat oleh para sahabat. Itu fitnah-fitnah yang muncul terhadap Nabi kaitannya dengan umur, ya. Jadi sekali lagi umur itu tidak ada konsekuensi hukum kecuali dari 0 tahun sampai balik.
Maka wonten istilah akil balik. Akil itu berakal sehat, balik itu menandakan kedewasaan. Dewasanya anak laki-laki dengan dewasanya orang perempuan beda. Bukan ukuran umur. Dewasanya laki-laki jika ia telah bermimpi. Dewasanya orang perempuan karena menstruasi. Itu ya. Jadi umur tidak mempunyai konsekuensi hukum. Sebab orang sekarang lah, anak-anak menstruasi itu berbeda-beda. Ono sing jek enom wis menstruasi. Ono sing maaf ya, saya dulu pernah Pak, ngajar di SMA. Ada anak SMA kelas 3 nggak ngerti apa sih menstruasi. Dia tanya ke saya. Terus saya, maaf ya, saya di SMA itu ngajar kimia. Kalau saya ini masa sarjana kimia, dia malu bertanya pada guru agama. Tanya ke saya, Pak, menstruasi itu apa? Menstruasi itu darah kotor yang setiap bulan sekali keluar dari alat vital perempuan. Dia bilang, saya kok tidak pernah Pak. Padahal anak SMA kelas 3 perempuan. Nah kan, jadi berbeda-beda. Maka umur tidak ada kontroversi, tapi kedewasaan itulah yang punya konsekuensi. Saya kira cukup Pak ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bahasa Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.